to hear it. Let's shout it again. Ben, give me some of that. Let's hear it again. Give me one more time. Let's shout it again. Wait. Now, you're not gonna say I lip sync again after this. Ben, hit it! Kali ini kita akan bahas tentang karakteristik inovasi. Jadi kemarin kita sudah singgung bahwa inovasi digital itu salah satu karakternya adalah teknologi affordance. Jadi dia memungkinkan siapapun untuk bisa memanfaatkan artefak teknologi dan menggunakannya untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, atau melakukan penciptaan nilai yang baru, atau membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain terkait dengan pengembangan produk, jasa, dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa hal yang perlu juga saya sampaikan. Misalnya yang pertama adalah hukum Moore. Hukum Moore ini diambil dari nama Gordon Moore, dari pendiri dari Intel. Beliau mengatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah microchip itu bisa menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Jadi itu menggambarkan bagaimana kecepatan komputasi itu berkembang dengan sangat kencang. Kemudian yang kedua adalah hukum Crader yang diambil dari nama Mark Crader dari Seagate. Seagate itu adalah pembuat hard disk ya, pembuat storage. Beliau mengatakan bahwa mirip seperti hukum Moore, mengatakan bahwa selama 1,5 dekade kapasitas hard disk itu sudah meningkat 1000 kali lipat. Lalu yang ketiga adalah hukum Metcalfe, diambil dari nama Robert Metcalfe, yaitu penemu Ethernet, berada di balik perusahaan Sericom. Beliau mengatakan bahwa pengaruh dari jejaring telekomunikasi itu proporsional terhadap kuadrat dari jumlah penggunanya. Jadi simbolnya adalah N kuadrat. Sebagai contoh, kalau ada 2 telepon, mereka hanya bisa melakukan satu koneksi satu dengan yang lain. Kalau kita punya 5 telepon, maka kita bisa membangun 10 koneksi. Kalau kita punya 12 telepon, kita bisa melakukan 66 koneksi dan seterusnya. Nah, hukum Metcalfe ini pada awalnya didesain untuk interaksi antar device yang terhubung satu dengan yang lain. Tapi ketika kita mengalami globalisasi, kemudian internet muncul dan lain sebagainya, berkembang dengan sangat pesat, maka ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia dan jejaring itu bisa tumbuh berlipat ganda. Nah, hal penting yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang disebut sebagai network externalities. Ini adalah salah satu konsep yang perlu teman-teman pahami ketika teman-teman berbicara tentang teknologi, terutama teknologi digital. Jadi menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh hukum Metcalfe, bahwa jumlah pengguna yang semakin meningkat itu akan memberikan dampak pada nilai produk yang juga semakin meningkat. Jadi kalau kita berbicara tentang network externalities, maka network externalities itu menggambarkan bagaimana pengaruh sebuah produk atau jasa yang digunakan oleh seorang user ketika user yang lain juga menggunakan produk yang sama atau sejenis. Misalnya saya menggunakan WhatsApp begitu, nilainya tidak seberapa kalau yang menggunakan hanya segelintir orang saja, tapi begitu ada banyak sekali orang yang menggunakan WhatsApp, maka nilai dari WhatsApp itu akan sangat tinggi. Nah, network externalities ini punya 2 karakter, dia bisa positif, dia juga bisa negatif. Yang positif itu terjadi ketika semakin banyak user yang menggunakan, maka manfaatnya akan semakin besar. Seperti tadi kita contohkan telepon gitu ya, semakin banyak orang punya jejaring telepon, maka nilai dari telepon itu sendiri akan semakin besar. Tapi network externalities itu juga bisa bernilai negatif ketika semakin banyak orang menggunakan, justru benefitnya makin turun. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan jalan, makin banyak orang menggunakan jalan, maka akan terjadi kemacetan, risiko kecelakaan semakin tinggi dan lain sebagainya, sehingga net benefitnya menjadi turun. Kalau kita menggunakan internet, ada bandwidth kan. Kalau kita menggunakan internetnya di tengah malam gitu ya, tidak banyak orang menggunakan, sepi, maka bandwidthnya menjadi lebih kencang. Proses download dan uploadnya menjadi lebih
cepat. Tapi ketika kita menggunakannya di jam kantor, banyak orang yang menggunakan, maka bandwidth-nya menjadi turun, kecepatan download dan upload-nya menjadi semakin lambat. Ini adalah contoh negatif externalities. Nah, intinya adalah teman-teman sekalian, network externalities itu adalah bagaimana perubahan benefit yang diterima oleh user, baik itu surplus atau defisit, baik itu positif atau negatif, sebagai akibat dari penggunaan atas produk atau jasa yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Nah, benefit tadi, kalau kita bicara tentang value ya teman-teman sekalian, itu ada dua hal. Yang pertama yang disebut sebagai autarky value, yaitu nilai yang diperoleh dari sebuah produk bahkan ketika dia tidak digunakan oleh orang lain. Telepon itu kalau tidak digunakan oleh orang lain maka nggak ada nilainya karena dia tidak bisa kita gunakan untuk apa-apa. Tapi kalau kita punya komputer misalnya, walaupun komputer itu tidak terhubung dengan komputer yang lain, dia tetap bisa kita gunakan untuk ngetik, untuk bikin presentasi, dan seterusnya. Nah, nilai yang kedua adalah yang disebut sebagai synchronization value, yaitu nilai tambah yang muncul ketika tadi satu produk itu berinteraksi dengan produk yang lain. Sebagai contoh tadi telepon, autarky value-nya nggak ada kalau dia sendirian. Tapi begitu dia terhubung dengan yang lain, maka menimbulkan synchronization value. Synchronization value ini yang menjadi dasar bagi terciptanya network effect atau network externalities. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa network effect dan network externalities itu sebetulnya dua hal yang agak berbeda ya. Disebut sebagai network externalities ketika partisipan yang ada di dalam pasar itu bisa menginternalisasi nilai-nilai tadi, bisa mengkapitalisasi value yang dimiliki oleh sebuah produk. Tapi kalau user atau pengguna tidak bisa mengkapitalisasi, tidak bisa menginternalisasi nilai tadi, tapi yang bisa menginternalisasi hanya pemiliknya, maka itu yang biasanya sering disebut sebagai network effect. Tapi kita akan tinggalkan pembahasan itu. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa network externalities ini menggambarkan bagaimana inovasi digital itu bisa terjadi sampai seperti apa yang kita rasakan sekarang. Nah, network externalities tadi atau network effect tadi, teman-teman sekalian, juga bisa bersifat direct, langsung, atau sifatnya indirect. Direct itu terjadi ketika semakin banyak orang menggunakan, maka nilainya akan semakin tinggi. Tadi sebagai contoh mesin telepon, mesin fax itu semakin banyak yang menggunakan, nilai dari jaringan itu akan semakin besar juga. Tapi ada juga manfaat yang sifatnya indirect atau yang disebut sebagai market mediated effect. Pengaruh ini muncul karena seiring dengan makin banyak orang menggunakan, complementary produknya juga akan semakin banyak. Misalnya teman-teman punya handphone ya, maka semakin banyak orang menggunakan handphone, akan semakin banyak orang yang jualan pulsa, membuat aplikasi, kemudian jualan aksesoris, headset, atau casing, atau screen protector, dan lain sebagainya. Yang itu ikut bertumbuh secara proporsional seiring dengan tumbuhnya market untuk handphone. Baik direct atau indirect ini sama-sama penting ya teman-teman sekalian, tapi indirect network effect atau indirect network externalities ini yang mungkin perlu kita garis bawahi karena biasanya sifatnya pecuniary, jadi memberikan value yang sifatnya material. Semakin banyak orang bisa jualan produk komplementer tadi, itu sifatnya adalah material. Nah, konsep ini akan mendorong terciptanya monopoli. Jadi kalau kita bicara kasus-kasus monopoli yang besar seperti Microsoft melawan Netscape, kemudian Google, dan lain sebagainya, itu terbentuk atau tercipta karena adanya network externality, terutama yang sifatnya indirect. Dengan adanya network externality ini akan tercipta yang namanya polarisasi. Ada satu pemain besar yang dominan, tapi juga menciptakan di ujung sana pemain-pemain kecil yang sangat tersegmentasi. Sementara yang di tengah-tengah ini nggak ada. Hal ini berbeda dengan struktur industri pada umumnya ya, karena biasanya struktur industri itu ada yang pemain besar, ada yang kelas menengah, ada yang kelas kecil. Tapi kalau di sektor teknologi, apalagi ketika kita bicara inovasi digital, itu biasanya didominasi oleh pemain yang sangat besar, yang sangat dominan, dan pemain yang sangat kecil, yang sangat tersegmentasi. Dan kenapa itu bisa muncul? Salah satunya adalah karena adanya network externalities. Inilah kemudian yang mendorong perkembangan selanjutnya, yaitu bahwa kita perlu melihat
kompetisi, kita perlu melihat monopoli, kemudian kita juga perlu melihat yang namanya copyright, intellectual property law. Hal ini penting karena di satu sisi kita ingin mengembangkan, kalau dari kacamata perusahaan ya, kita ingin mengembangkan, menumbuhkan network effect. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati karena kita tetap ingin mengkapitalisasi, menginternalisasi network effect tadi atau network externalities tadi melalui IPR. Dan itu dua hal yang sangat berbeda ya, makanya paradoks ini juga kembali lagi, paradoks itu muncul bagaimana menyeimbangkan antara kapan kita harus membuka, kapan kita harus menutup, kapan kita harus memberikan itu secara cuma-cuma, kapan kita coba mengkapitalisasi atas apa yang kita miliki.